Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemarin kita kan udah belajar ya, kita udah membahas tentang apa itu laju reaksi, terus kita juga udah bahas tentang teori tumbukan, ya kan? Dimana teori tumbukan ini menyatakan kalau misalnya suatu reaksi ini bisa berlangsung kalau misalnya ada tumbukan yang efektif yang disertai dengan energi kinetik yang cukup gitu. Nah, kalau kita lihat kemarin di contoh-contoh yang ada di laju reaksi, ya kan? Kan kita lihat nih, ternyata suatu reaksi ini berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda, ya kan? Ada reaksi yang berlangsung cepat, ada juga reaksi yang berlangsung lambat. Nah, terus kenapa sih reaksi-reaksi ini dia bisa berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda? Pasti kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa laju reaksinya ini bisa berbeda-beda setiap reaksi, ya kan? Nah, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Gitu. Oke, kita lihat di sini ada apa aja. Yang pertama di sini ada konsentrasi. Nah, konsentrasi, ini masih ingat nggak kira-kira pengertian konsentrasi ini apa? Jadi konsentrasi ini dia menyatakan banyaknya partikel, ya kan, banyaknya jumlah partikel zat pereaksi. Di sini konsentrasi pereaksi ya. Jadi banyaknya partikel zat pereaksi dalam volume tertentu. Gitu. Jadi konsentrasi ini sebanding dengan jumlah zat atau jumlah partikel di pereaksi. Gitu. Nah, terus apa Bu hubungannya sama laju reaksi? Gitu. Nah, kalau misalnya laju reaksi ini kan dia kemarin dipengaruhi sama tumbukan yang terjadi ketika reaksi ini berlangsung, ya kan? Nah, tumbukan antar partikel kalau misalnya kita bayangkan aja, kalau partikelnya semakin banyak, artinya apa? Tumbukan antar partikel ini akan semakin sering terjadi, gitu. Nah, kalau misalnya tumbukan antar partikel semakin sering terjadi, artinya tumbukan efektif, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif ini juga akan semakin besar. Gitu. Nah, kalau misalnya semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan efektif, maka semakin besar juga kemungkinan terjadinya reaksi. Gitu. Maka reaksi ini akan berlangsung lebih cepat kalau misalnya tumbukan efektif yang terjadi ini juga semakin banyak. Gitu. Nah, analoginya gini. Misalnya kita lihat ada 5 tikus, ya kan? Ada tikus dalam satu tempat, dalam satu wadah tertentu. Nah, kalau misalnya 5 tikus ini dia saling berlarian, ya kan, dalam satu wadah ini kan ada kemungkinan terjadi tabrakan antar tikus tersebut, ya kan? Tapi karena cuma 5 tikusnya, maka tabrakan itu dia nggak akan terlalu sering terjadinya, gitu. Tapi kalau misalnya dalam wadah yang sama, jadi ukuran wadahnya sama, tapi jumlah tikusnya misalnya ada 10. Nah, si tikus-tikus ini juga ikut berlarian juga, gitu. Nah, kalau misalnya 10 tikus ini juga berlarian dalam wadah yang ukurannya sama kasus yang pertama tadi, sama yang 5 tikus, maka kita kalau misalnya kita lihat gimana? Pasti akan lebih sering terjadi tabrakan antar tikus-tikus tersebut, ya kan? Nah, hal ini juga sama halnya sama partikel. Gitu. Jadi kalau misalnya di konsentrasi yang rendah, ini kan berarti jumlah partikelnya juga nggak terlalu banyak ya, agak sedikit, ya kan? Nah, partikel-partikel ini kan dia terus-terusan bergerak nih, ya kan? Nah, seiring pergerakan partikel-partikel tersebut, ini kan terjadi tumbukan antar partikel. Kalau misalnya tumbukannya ini tumbukan efektif, kemudian energinya juga cukup, maka terjadi reaksi, ya kan? Tapi kalau misalnya konsentrasinya ini lebih tinggi, artinya jumlah partikelnya ini kan juga lebih banyak,
ya kan? Kalau misalnya jumlah partikelnya lebih banyak, berarti tumbukan antar partikel ini kan akan semakin sering terjadi, gitu. Nah, karena semakin sering terjadi tumbukan antar partikel tersebut, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif ini juga akan semakin besar. Nah, kalau misalnya tumbukan yang efektif tadi disertai dengan energi yang cukup, maka terjadilah reaksi. Artinya apa? Semakin banyak jumlah partikel, ini laju reaksinya akan semakin besar. Gitu. Oke, kenapa? Karena tadi jumlah partikelnya semakin banyak, sehingga tumbukan antar partikel semakin sering terjadi dan reaksinya ini dapat lebih cepat berlangsungnya. Gitu dia. Jadi itu tadi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi semakin besar konsentrasi zat per reaksi, maka semakin cepat reaksi dapat berlangsung atau laju reaksi ini akan semakin besar. Jadi konsentrasi ini dia berbanding lurus dengan laju reaksi. Gitu dia, oke? Nah, kita lihat ini dia faktor yang kedua. Faktor yang kedua di sini adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan di sini yang dimaksud adalah luas permukaan bidang sentuhnya, ya. Di sini kita lihat, di sini Bu punya contoh ada balok, ya kan? Di sini ada balok. Nah, kita lihat kalau misalnya balok ini bidang sentuhnya kita lihat di mana aja. Kan yang ada di luar ini ya, ada di sini, di luar sini, di sampingnya, di samping sini juga, ya kan? Nah, di luar-luar inilah bidang sentuhnya semua. Tapi kalau misalnya kita pecah-pecah si balok tadi, ya kan? Kita bagi jadi 9 bagian. Nah, kita lihat di sini luas bidang sentuhnya kira-kira yang mana aja? Yang pertama di sini ada, kan? Kemudian di sini juga ada. Di sini ada. Jadi bagian dalamnya juga tersentuh, ya kan? Di sini juga bisa tersentuh. Nah, sama untuk yang bagian kedua, di sini bisa disentuh, di sampingnya bisa disentuh, dari bawah bisa disentuh, di sampingnya, di depan juga bisa disentuh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pecah-pecah si balok tadi, maka akan semakin banyak bagian yang bisa kita sentuh. Gitu. Jadi semakin banyak atau semakin luaslah bidang sentuh dari si balok tadi kalau misalnya si balok tadi ini kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Kenapa? Karena bagian dalamnya yang tadinya tidak bisa tersentuh ini jadi bisa tersentuh. Gitu. Nah, sama juga hubungannya sama partikel. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada suatu zat ya kan yang direaksikan, di sini zatnya ini yang warna hijau ya. Yang warna hijau ini misalnya satu reaksi nih. Kemudian kita reaksikan dengan zat lain. Di sini contohnya ini yang zat merah. Nah, kita lihat di sini waktu dia bereaksi, ya kan? Waktu dia dalam bentuk yang besar, ya kan, dalam bentuk utuhnya, ini dia zat merahnya, partikel-partikel yang merah, ini dia hanya bisa menyentuh bagian luar dari zat tersebut. Ya kan? Dia hanya bisa menyentuh bagian luar dari zat tersebut, sementara yang bagian dalam ini dia tidak tersentuh. Artinya apa? Artinya tumbukan yang efektif ini akan lebih kecil kemungkinan terjadinya. Kenapa? Karena semakin sedikit terjadinya interaksi antara zat yang warna hijau dengan yang warna merah gitu. Jadi interaksinya lebih sedikit dia kalau misalnya wujudnya itu lebih besar gitu. Nah, sementara kalau misalnya si zat hijau tadi ini kita pecah-pecah menjadi lebih kecil, ya kan, seperti ini. Nah, kita lihat di sini waktu dia lebih kecil, ini kan zat yang merah bisa menyentuh lebih banyak partikel-partikel dari zat yang hijau tadi. Ya kan? Artinya apa? Interaksi antara zat yang merah dengan zat yang hijau ini akan semakin lebih sering terjadi. Nah, semakin sering interaksi terjadi antara zat merah dan zat hijau, maka semakin besar juga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi, kalau misalnya semakin sering terjadi tumbukan yang efektif, maka semakin besar juga kemungkinan terjadinya reaksi. Gitu dia. Jadi itu tadi hubungan luas permukaan dengan laju reaksi. Jadi semakin besar luas permukaan, semakin luas bidang sentuhnya, ini dia laju reaksinya juga akan semakin cepat.
gitu. Kenapa? Karena semakin besar luas bidang sentuhnya gitu. Jadi kemungkinan interaksi antar partikel zat-zat bereaksi ini juga akan semakin besar terjadi gitu, sehingga laju reaksinya ini akan semakin cepat atau semakin besarlah laju reaksi. Maka sama seperti yang tadi, luas permukaan ini juga berbanding lurus dengan laju reaksi. Jadi semakin besar luas permukaan, semakin besar juga laju reaksinya. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, contoh simpelnya, ini misalnya ketika kita mau buat teh manis, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau buat teh manis nih, yang pertama kita mau buat teh manis menggunakan gula batu misalnya, ya kan? Nah, di gelas yang kedua kita menggunakan gula pasir. Nah, kalau misalnya kita aduk dengan jumlah yang sama nih ya, jumlah air maupun jumlah gulanya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat ketika kita menggunakan gula batu, setelah kita aduk, kemudian kita bandingkan dengan yang gula pasir, sama kita aduk juga. Kira-kira lebih cepat yang mana larutnya? Tentu saja lebih cepat larut yang gula pasir, ya kan? Nah, ini merupakan konsep dari luas permukaan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya yang gula pasir, ini kan dia wujudnya ini kan lebih kecil-kecil ya kan? Karena dia lebih kecil-kecil partikelnya, maka luas bidang sentuhnya juga semakin besar gitu. Kenapa? Semakin banyak yang bisa disentuh, ya kan? Makanya gula pasir ini akan lebih mudah larut dibandingkan dengan gula batu. Kenapa? Interaksi antara air dan gula tersebut ini lebih besar terjadi daripada yang gula batu gitu. Kenapa? Yang gula batu interaksinya itu hanya dari air dengan bagian luar dari gula batu tersebut, yang bagian dalamnya ini kan lama tersentuhnya gitu dia. Jadi itu tadi contoh luas permukaan gitu. Jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ada 2, nanti ada 2 lagi di part selanjutnya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.